Ini yang nak kirim tadi pas itu. Iya. Berarti ada 3 yang kita pilih di situ. Iya, memiliki. Ada pilihannya di situ kelompok yang ini. Ada memang tentukan. Ada sudah tentukan. Itu yang kita bahas. Ya. Oh, nomor 10, 3 dan 6. Oke, kelompok 3 apa mendengar suara saya? Dengar saya? Oke, saya sudah undang tadi. Oke, belum gabung ya? Nanti ditekan lagi. Kelompok 3. Oh, dia keluar. Keluar, terlempar rupanya. Saya kasus Ini 10. kelompok 2 lengkap. Ku analisis. Oke, masih ada yang menunggu. Atau kita bertiga analisis siap. 3 kasus di Ibu Kepala? Iya, masuk. Mana kita pilih? Oke, silakan diperhatikan di Word tadi di sini yang saya kirim tadi siang. Itu ada lembaran saya kirim di grup. Tugasnya setiap kelompok. 3 dan 6 kita di kelompok. Apa yang mau dilakukan dari setiap kelompok sudah ada penjelasannya juga di bagian akhir. Ini kelompok 3 sudah lengkap? Oh iya, dia keluar. Mudah-mudahan dia segera masuk lagi. Iya, iya. Ibu tidak ada di? Betul. Ibu siapa? Saya lihat dia ada di antrian ini. Boleh dia tekan ulang lagi kembali. Pak Sahir. Kelompok 4, kasus 6, kasus 10, kasus 3. 3. Iya. Dipresentasikan kasus 6, tapi yang dikerja kasus 6, 10 sama 3, Dik. Iya. Oh, begitu. Oh iya, Dik. Nah. Ada di halaman terakhir. 2. Iya. Ibu Hikmah salah kamar. Kelompok 2 masih ada belum masuk. Nomor kelompok 4 mak Ibu Hikmah. Kelompok berapa ya? Kelompok 3 Ibu Hikmah. Kelompok 4 masih di kelompok 3. Aku turun. Itu yang tadi. Silakan. Masih ada yang di sini, silakan pindah, Bu, di kelompoknya. Masih ada yang di room sini, silakan pindah di kelompoknya. Coba dilihat pembagian tugasnya di lembaran Word ya, yang sudah dikirim. Siap, Pak. Berarti 6, 10 sama 3 di kasus 6, 10 sama 3 yang mau dianalisis. Iya, Pak. Cocok mi Pak Sahir. Kelompok 4 di.
Iya. Yang kasus 10 saya analisis itu nah. Iya. Dipresentasikan kasus 6 Ji. Yang mana baik dipresentasikan di situ? 3, 6, 10. Sudah kita Tentukan, pilihkan, Ibu. sudah Yang ditentukan. 6. Oh iya, ya 6 di kasus 6. Berarti kasus anu kita di SMA di? Iya. Mata. Oh iya. Terus yang dipresentasikan data 6, 10. Kasus apa dipresentasikan? Akhirnya. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah swasta. Kita penanggap kelompok 1 di. Tidak tahu? Iya. Kasus 6. Berarti kita 6, 10, 3. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Iya. Coba Bede. Di sini Sendiri, Dianu dulu fokus di sini di kasus 6 karena itu yang mau dipresentasikan toh. Iya. Iya. Masing-masing sudah dapat sudah sudah dibaca? Sudah Pak. Kira-kira dilema apa ya di sini, kasus apa, paradigma apa di sini? Kenapa ini? Tentang anu ini di anggaran sekolah Pak nih. Berarti siapa yang menghadapi dilema? Pertanyaannya Dua programnya ini Pak Kepala Persikarnain. Ya. Tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program pembimbing. Apa lagi ini anunya? Apa dilema apa anunya? Ini kalau di sini anunya apa? Paradigmanya? Apa ada 4 itu paradigma di apa? Ada 4 paradigmanya di situ Pak. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Ini masuk di mana ini kayak kasus 6 dilema apa? Individu lawan kelompok tidak di? Kalau individu lawan kelompok tidak mungkin di Pak. Karena ini yang jadi masalah ini maunya Pak siapa? Zulkarnain. Ya Pak Zulkarnain. Bu Jamra kelompok berapa Bu Jamra? 2 program yang dia utarakan tetapi cuma satu program kelompok berapa? Ibu Kepala ya. Iya. Ya. Apalagi tadi Pak Kedengaran. individu lawan kelompok. Bu Jumriati kelompok berapa? Iya, kelompok 4 Pak. Halo. Yang di room utama masih ada di room utama, yang di room utama pindah. Sudah Pak. Cari kelompoknya kelompok berapa Bu? Kalau kelompok 4 atas nama Ibu Mikalsum, Ibu Andi Anita, Muhammad Sahir dengan Jumriati Pak. Bu Jumriati Kelompok kelompok berapa? 4 sudah gabung Pak. Dilihat link kelompok. Oh, udah masuk. Ya. Tapi Ibu Jum, apalagi itu paradigmanya tadi yang 4 individu versus kelompok sama Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Cocok jaminnya nak kati pau-pau je.
Cocok mau. Oh, berarti di sini di kasus 6 jangka panjang versus jangka pendek. Apa itu? Paradigma yang didapat di situ di kasus 6. Apa di situ di? Jadi pemain ku baca asik kok dong. Tajan. Jangka panjang versus Jangka panjang dengan jangka versus pendek. lawan jangka pendek. Oh, di situ di? Nah, jangka panjangnya guru-guru membutuhkan pelatihan. Jangka pendeknya dia tidak bisa mengambil tawaran dari Pak ini ya, program dari ya Pak Zulkarnain. Iya. Terus prinsip dilema etikana yang ditentukan di situ apa? Oh ya, dilema etikanya di sini ya, di apakah harus memilih dari salah satu program yang ditawarkan di? Nah, itu dilema etikanya di. Dilema etika. Saya tidak kulihat lagi nih, tulisan terlalu kecil udah. Kopi ki Ibu baru dikasih besar ki. Ambil mi kopi di kopi Miki itu yang kasus 6 saja. Zulkarnain. Nah, sekarang masuk Miki di sini di 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena sudah didapat prinsip dilema etikanya, sudah ada paradigma apa dipakai di situ? Jangka panjang? Jangka panjang lawan jangka panjang dengan jangka pendek. 1 Ji. 1 Ji. Kalau menurut tak? Saya tidak kulihat itu tulisan pasal. Ibu Anita bagaimana Ibu Anita? Halo, Ibu Anita. Menurut Ibu Anita apa di situ ya? Tentang ini ke 4 paradigmanya atau kita sini di sini. Basic. Ya. Peraturan bukan. Kenapa dibilang Ibu Anita? Tunggu dulu. Oh iya. Iya. Butuh pekerjaan. Kalau prinsip yang mana Pak Sahir? Yang di kasus 6 karena itu dulu dikerja, karena itu yang mau dipresentasikan. Paradigma yang terjadi pada kasusnya paradigma Pak. Apa sih? Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, cocok nih. Iya, cocok menjadi. Iya. Ya. Terus dilema etikanya kita menyiapkan konsolidasi setelah prinsip dilema etikanya ini ya, ketika ditawarkan sebuah program oleh Pak siapa lagi namanya itu? Zulkarnain. Perlu juga dilihat. Maka dia kan menyodorkan 2 program, tetapi ibu kepala sekolah yang memilih cuma 1 program. Nah, itu mungkin dilema etikanya deh. Ya.
Bagaimana yang lain, Ibu? Bagaimana menurut kita? Apa dilema etikanya? Karena satu maunya Pak Kepala dia. Apanya? Apanya Pak Said? Dilema etika. Dilema etikanya di situ kira-kira apa? Dilema etika. Prinsip dilema etikanya. Kan di Bukan situ prinsip ada di para dilema bujukan moral, prinsip dilema dilema etika. Yang menghadapi dilema Pasopo karena alasannya di sini. Jadi alasan kenapa kita memilih paradigma jangka panjang lawan jangka pendek. Iya, itu mungkin. Tugas mana Nah, apa alasannya? Tugas mana? Apa alasannya kenapa kita memilih 4 itu jangka pendek lawan jangka panjang? Ini di ruang Memilih paradigma jangka di tugas itu. Kalau Ibu Jum bagaimana menurut di situ apa alasannya? Di situ kan dia memilih jangka panjang karena guru-guru harus terampil menggunakan IT. Iya. Ibu Kepala, Ibu Nita. Kalau saya, kalau Ibu Umi, jangka panjangnya itu cocok dengan yang dibilang Ibu Jumri. Guru-guru harus terampil menggunakan teknologi. Di satu sisi, guru juga memerlukan pelatihan itu jangka pendeknya. Ada di situ, ada di LMS itu yang di-download. Di satu sisi guru-guru juga memerlukan pelatihan itu, tetapi atau Pak Kepala tidak memilih begitu. Karena 2 yang ditawarkan ini Pak Naim. Cuma satu yang di ACC karena ketua yayasan. Ya. Haruskan memilih satu. Apakah 2 kebenaran yang adalah benar kata Pak Naim memilih program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran karena program pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh guru. Iya, cocoknya Bu, iya. Dibutuhkan oleh guru ya, karena guru masih banyak yang belum terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif, menarik dan bermakna bagi murid-murid. Tapi benar juga jika Pak Naim ingin memilih program outbound team bonding guru karena yang 9 itu dia apa deh? Ini masih masa pandemi ini
di kerja tiga-tiganya ini, tetapi cuma ini di kasus 6 yang dipresentasikan. Iya. Iya, mungkin iya. Dilema ini Pak Zulkarnain. Dua pilihan. Sementara ya ketua yayasan satu Dilema karena Iya. kalau ke puncak membangun juga hubungan emosional antara teman-temannya. Iya. Tapi kalau mengadakan pelatihan itu untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kompetensinya guru dalam pembelajaran. Dilema di sini. Berarti jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek. Prinsip dilema etika apa di situ? Yang kita ambil. Dilema etika. Iya, di dua ini ceritanya dua. Jadi dilema etika yang apa mau dia? Prinsipnya. Kalau sudah 6 kita lanjut ke 10. Iya. Di dalam situasi kasus sekarang berarti kejujuran lanjut makin mungkin di kasus 10 di. Iya, nomor dulu. Belum tahu di sini apa ada prinsip dilema etikanya di kasus 6. Apa di situ prinsip dilema etika apa di situ yang digunakan? Yang ditanyakan akhirnya saya kalau dilema etika di situ karena ada dua empat paradigma apakah rasa peduli berarti kita masuk di langkah pengambilan keputusan karena mau ditentukan itu mau diarahkan kemana. Belum masuk di situ di 9 langkah Ibu. Masuk di sini di prinsip baru bersatu baru di paradigma. Di paradigma sudah. Paradigma sudah tadi kan paradigmanya jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, terus alasannya apa? Prinsip nomor 2. Nah, prinsip apa? Nomor 2, prinsip prinsip 2 Ibu Nita. Nah, prinsip yang nomor 2 prinsip pengambilan keputusannya. Oh iya. Apa Ringo? Berarti apa di situ ada 3 prinsip Tabe. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yang kedua prinsip berpikir berbasis peraturan. Apa Ring jadi? Berapa memang ke prinsip Ibu? Berapa prinsip coba saya? 3. Berapa? 3. Ada 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah. Cocok Mudi? Satu apa? Iya, cocok Mi. Satu apa prinsipnya? Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Maksudnya di situ empatinya tinggi. Ya. Terus yang kedua?
Prinsip berpikir berbasis peraturan. Terus yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga apa Ibu? Tunggu dulu. Catat dulu ini, catat. Yang ketiga apa prinsipnya Ibu Jum? Prinsip berpikir berbasis hasil. Nomor 2 mana kita pilih itu prinsip apa? Di siapa di situ? Yang rasa peduli di situ? Kalau di situ saya saya bacakan kini. Kalau prinsip berpikir berbasis rasa peduli, fokus di empati tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian. Prinsip berpikir berbasis peraturan, dia fokus di situ, jujur dan komitmen yang kuat. Kalau prinsip ketiga dia itu fokus di reflektif dan memiliki jiwa sosial tinggi. Apa yang ketiga? Prinsip apa yang ketiga? Prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir. Fokus di situ di jiwa sosial tinggi. Terus yang prinsipnya lagi. Kalau saya di sini prinsip berpikirnya berarti berbasis rasa peduli, saya pilih di sini. Kalau kalian apa di sini cocok kalau kita Ibu? Akhir mungkin Karena mau mengadakan pelatihan berarti jika yang tidak ada dan istri kalau hasil akhir dia mengarah kepada hasilnya Ibu Di? Iya. Berarti barang Rini. Jadi Ibu Jum, prinsipnya di situ prinsip apa diambil? Ampanaknya menurutku Ibu nomor 1. Peduli. Apanya? Apa prinsipnya? Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Karena mau mengadakan pelatihan Pengambilan langkah pengambilan keputusan. Babe kita bonita apa Rinjo? Bisa juga itu kalau berbasis rasa peduli. Karena di situ guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian. Ya. Dan kinerja Pak Budi yang baik dalam penanganan siapa dan integritas. Cocok rasa pedulinya. Cocok minggu Ibu. Hah? Cocok Itu minggu. prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Ya, iya. Jadi 9 langkah pengambilan keputusan berarti masuk di 9 langkah di Kak. Iya. Ada 2 kasus, masih ada 2 kasus. Iya, Halo. Arukol. Sembilan langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu.
Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar dan benar. Melakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi trilema. Buat keputusan, lihat lagi keputusan itu lalu direfleksikan. Maksudnya ini kita pakai semua yang 9 langkah. Dipakai semua Ki, Bu, dipakai semua Ki. Jadi tapi kita cari ya apa itu. Ya. Cari di situ di kasus. Iya. Misalnya ini tadi yang pertama nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut. Jadi nilai apa yang bertentangan antara melakukan yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Pergi outbound itu. Ya, jadi yang bertentangan dalam kasus itu mungkin adalah pada saat Pak Naim ini menyodorkan sebuah program, 2 program, tetapi ketua yayasan memilih 1. Itu yang bertentangan mungkin, Bi? Iya, cocok banget. Siapa yang terlibat? Yang terlibat di situ guru, ketua yayasan, Dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Fakta yang relevannya di situ adalah pada yang kejadian pada saat itu toh ini Pak Nadiem menawarkan 2 program. Iya. Terus terus fakta yang selanjutnya adalah ketua yayasan hanya memilih 1 program. Ya. Jadi pengujian benar-benarnya? Benar-benarnya seperti apa itu contohnya benar-benar? Pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi, atau standar profesional. Berarti uji legalnya di situ, uji legalnya tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Iya, tidak ada dalam dilema etika. Mencatat Ibu Ujum. Iya, baik. Iya. Nah, lanjut pengujian paradigma benar dan benar. Terkadang dalam suatu kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama tetap benar. Untuk memilih melakukan pengujian lakukan pengujian sehingga Anda bisa menitik beratkan kepada salah satu. Berarti harus memilih apa aja? Apa pengujiannya, apa keuntungannya mungkin deh, keuntungannya kedua keputusan itu. Mana yang lebih banyak keuntungannya? Iya. Lanjut yang langkah ke-6, melakukan prinsip resolusi. Jadi ada 3 prinsipnya, basic thinking, rule based thinking, ya sama. Memilih salah satunya, berarti itu yang yang pertama. Iya, yang pertama Ibu. Ya. Kemudian yang ke-7, langkah ke-7, investigasi opsi trilema. Solusi lain yang tak terduga sebelum mengambil keputusan. Solusi lain yang tak terduga. Sebelum membuat keputusan, refleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang diambil. Berarti dikembalikan ke diri sendiri. Yang ke-8, buat keputusan. Terakhir, lihat lagi keputusan. Ya, lanjut lagi ke kasus 2. Iya, tunggu, iya. Berarti kasus 10 yang sudah kasus 10 sudah sampai nomor 3. Kasus apa lagi, Dik?
Ya, kasus 10, kasus 6 yang sudah di. Oh iya, kasus 6 di sudah. Iya. Di situ di kasus 6 paradigma dilema Tikana adalah rasa keadilan dan rasa kasihan di situ. Karena kenapa saya katakan rasa keadilan lawan rasa kasihan, karena keadilannya adalah memberikan nilai. Kalau saya kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan apa di sini dia? Apa di situ? Nilai yang bertentangan itu nilai kejujurannya, nilai kepeduliannya, dan nilai kasih sayang. Terus apa? Paradigma apa kita ambil? Paradigma apa? Paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Nomor 10. Kebenaran lawan kesetiaan di? Iya. Nomor 10. Apa di? Apa? Kenapa kesetiaan? Kenapa kesetiaan? Tunggu dulu. Baca dulu nih. Dengan rasa kasihan terhadap paduan dengan keadilan padanya. Saya bermasalah dalam mengambil dosa. Ini kan ceritanya banyak yang tidak sesuai nilai rapornya supaya bisa jadi masuk sebenarnya di situ rasa keadilan lawan rasa kasihan, karena dilema etika terjadi di situ adalah ketika kepala sekolah meminta untuk merubah semua nilai-nilai yang sudah masuk, yang masih di bawah nilai standar KKM. Jadi keadilan rasa kasihan lawan kasihan. Maksudnya rasa kasihannya di mana? Jadi rasa kasihannya karena merubah nilai yang di bawah standar terus menjadi di atas standar. Iya. Sampai pada akhirnya kan merubah semua nilai guru-guru di situ. Itu keputusan. Harus satu, jadi paradigma diambil di situ, tidak boleh 2. Bisa 2. Apalagi bisa apa lagi kira-kira? Kalau itu kebenaran lawan kesetiaan masih juga. Gimana dia? Kebenaran lawan kesetiaan. Iya. Kira tadi Pak dia paradigma individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kasihan, jangka panjang lawan jangka pendek. Tidak ada kesetiaan. Kalau melanggar Tidak. Konsekuensi dia. Ada di paradigma 3. Kebenaran lawan ada? Kesetiaan. Ada? Ada. Ya. Bisa masuk. Iya, kebenaran lawan kesetiaan. Ya. Kemudian yang ke-9, Kita ambil 2 paradigma di. Iya. Ya, aku catat ini. Catat. Terus prinsip dilema etikanya. Waktu 15 menit lagi, silakan kembali ke room. Kalau prinsip dilema etikanya di situ saya memilih prinsip berbasis rasa peduli di situ. Ini nilai yang di situ. Bapak Ibu, silakan kembali ke room utama ya. Lihat kasih sayangnya. Ada jika kasih sayangnya Pak Sahir. Oh iya. Iya, ada kasih sayang. Dinilai masuk itu. Nilai kejujuran, kepedulian, dan nilai kasih sayang. Disuruh kembali ke room Pak Fasil. Iya, kembali kita nanti di grup Di grup kan? Berarti keluar mungkin dari sini. Iya. Iya, suruh mau kontak mak Reno pas. Kembali ke
Ada sedikit sendiri yang mengandung unsur dilema etika. Ada. Kemudian selain paradigma dari paradigma di gereja ada. Kemudian masalah Silakan bergabung di room utama. dilema etika ada. Silakan bergabung di room utama, Ibu. Ketepatan pengambilan keputusan ada. Bapak Ibu yang masih ada di room sini, silakan bergabung di room utama. Cek. Kembali ke rumah utama. Ya, oke. Bapak Ibu yang di sini, silakan bergabung di room utama. Oke, baik. Tadi saya sudah mendengar dan mengikuti. Cek apakah suara saya kedengaran? Oke. Oke, baik. Nanti silakan dalam waktu, masih ada waktu sore, malam, dan besok pagi. Silakan dibuat PPT-nya, dicari opsinya, dicari paradigmanya, seperti apa menganalisis kasus itu. Kemudian kalau bisa PPT-nya dikirim sebelum waktu kita presentase nanti untuk lebih memudahkan dalam tayangannya. Lebih awal saya sampaikan bahwa besok insya Allah akan ada tim pemantau dari pusat akan masuk untuk melihat kegiatan kita. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengambil tempat yang jaringannya kondusif untuk tetap menyalakan kamera dan sedapat mungkin setiap kelompok yang persentase benar-benar dimaksimalkan waktunya, pakai background-nya, kemudian kelompok penanggung jawab memberikan umpan balik yang benar-benar efektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok persentase. Baik, kita menyamakan pandangan di 9 langkah. Sebelum ke 9 langkah kita menyamakan pandangan dulu. Kalau dia bujukan moral, oke? Kalau dia bujukan moral tidak perlu lari ke 9 langkah. Kenapa? Karena di bujukan moral itu sudah benar, yang benar dan yang salah sudah benar salah. Ya, sudah jelas. Sudah benar ya. Di bujukan moral sudah benar. Ada yang benar dan ada yang salah. Kalau dia dilema dilema etika itu ada 2 opsi. Kedua-duanya secara moral boleh benar, namun saling bertentangan. Jadi tanda-tandanya bahwa masalah itu adalah dilema etika ketika kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Cirinya yang kedua, ketika membuat keputusan, ketika Anda dihadapkan dan dibuat untuk membuat keputusan antara benar dan benar. Saya ulangi, kalau dia dilema etika, kita dihadapkan pada 2 opsi atau 2 pilihan.
di mana keduanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Dan jika kita membuat keputusan, keputusan yang diambil antara benar dan benar. Tidak boleh keputusan yang diambil antara benar dan salah, harus benar dan benar. Nah, ketika Anda berada di opsi trilema, kita samakan pandangan di sini. Opsi trilema itu adalah dua pilihan yang tidak termasuk dalam daftar pilihan tadi. Setelah dikaji dari 1 sampai dapat angka keempat, ketemu opsi trilemanya. Misalnya gini. Misalnya begini. Sudah disepakati bahwa ketika kita vikon harus membuka kamera dan tidak boleh meninggalkan room. Apapun itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, misalnya mau buang air kecil atau mau ke kamar kecil, antara meninggalkan room atau bersama-sama atau tidak, atau menahan tidak buang air kecil, padahal sudah sangat mendesak. Sudah dikaji, opsi trilemanya bisa begini. Kita tetap tidak tinggalkan room dan membawa kamera ke kamar kecil, ya, dan memperhatikannya gimana cara penyelaksananya. Artinya dua-duanya jalan. Maksudnya gini, opsi trilema itu tidak termasuk dalam daftar pilihan yang kita sudah ajukan dari awal. Yang sudah kita ajukan dari awal. Boleh dua-duanya jalan. Boleh pilihan itu kita jalankan. Apakah ke kamar kecil membawa kamera? Supaya dua-duanya jalan. Itu opsi trilema. Pilihan ketika kita harus dihadapkan kepada opsi trilema. Nah, saya kira kalau uji legalnya pasti yang dikatakan uji publik. Yang dikatakan uji publik. Misalnya gini. Ketika berita tentang guru kelas 5 yang mengangkat nilai dikirim ke media surat kabar. Apakah di surat kabar itu akan menjadi halaman utama? Dan kalau muncul di halaman utama, apakah sekolah kita akan rusak? Seperti itu pertanyaannya. Yang dikatakan dengan uji publik. Lalu uji panutan atau idola. Misalnya gini. Untuk menambah nilai. Kita berbicara tentang nilai ya. Nilai 5 mau dijadikan 9. Siapa yang idolanya Bapak? Taruhlah misalnya idolanya adalah Bapak Bupati. Kalau kita tanya Bapak Bupati kira-kira apa jawabannya? Oke? Atau siapa idolanya? Uji panutan atau idola. Artinya ketika persoalan ini saya tanyakan ke idola saya. Kira-kira idola saya memberikan jawaban apa? Itu. Jadi beda ya. Uji publik pertanyaannya ketika keputusan ini saya ambil dan dikirim ke media, koran, apakah ini masuk di halaman depan? Kalau masuk di halaman depan, bagaimana sekolah saya terhadap pandangan masyarakat akibat karena berita ini? Kita belum puas di situ, kita tanya idola. Idolanya atau figurnya Bapak siapa? Misalnya Pak Pengawas atau Ketua Figiri. Kalau saya tanya Ketua Figiri terhadap persoalan ini, kira-kira apa jawabannya? Oke, saya kira untuk langkah kelima, pengajuan paradigma ini sudah jelas. Apakah individu lawan kelompok? Apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Kebenaran lawan kesetiaan? Jangka panjang atau jangka pendek? Bisa satu saja mewakili, bisa semuanya mewakili. Tergantung dari kasus itu. Lalu, belum berhenti di situ misalnya, kasus itu belum berhenti, belum Bapak dan Ibu bisa mengambil tindakan.
Lanjutkan lagi ke angka 6. Jadi lagi-lagi gini, untuk dilema etika 9 langkah boleh dilaksanakan sampai 9 langkah ketika belum kita mampu mengambil kesimpulan. Tapi ketika sudah bisa mengambil kesimpulan, kita berhenti sampai di situ. Dengan catatan bahwa dari dilema etika, keputusan yang kita ambil adalah keputusan benar dan benar. Bukan benar dan salah. Jadi silakan dimaknai kasus yang ada 3 kasus yang akan dipelajari oleh setiap kelompok, namun 1 kasus yang akan dipresentasikan. Mempertegas lagi bahwa bujukan moral itu nyata, Ji. Yang mana benarnya, yang mana salahnya. Sudah nyata. Dilema etika, 2 opsi pilihan, kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Itu kata kunci. Opsi trilema itu adalah 2 pilihan yang di luar dari pilihan yang kita pilihkan tadi. Yang sudah dipilihkan berdasarkan langkah-langkah dari 9 langkah itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bujukan moral. Bujukan moral sudah jelas benar dan salah. Contoh sini. Kita telah melakukan kegiatan pelatihan guru. Di pelatihan guru kita mengelola anggaran 1 juta sesuai dengan proposal yang ada. Ketika selesai diklat guru, ada sisanya 500.000. Ya 500.000 panitia mau mengangkat kwitansi untuk mencukupkan 1 juta, kemudian 500.000-nya dipakai pergi rekreasi. Itu kan sudah bujukan moral itu. Tidak benar itu. Mau mengubah nilai kwitansinya karena ada saldo dan itu pun sudah dibelanja dan di dalam menganggarkan kegiatan pelatihan guru tadi tidak ada biaya penutupan, tidak ada biaya pembubaran panitia. Tidak dianggarkan. Tapi tiba-tiba panitianya mengelola dana semaksimal mungkin dan ada anggarannya. Tersisa 500.000. 500.000 ini panitia mengambil kesimpulan untuk pergi rekreasi. Itu tidak benar dan itu termasuk bujukan moral. Karena sudah nyata salah. Salahnya ada di mana? Melanggar dari kesepakatan awal. Dari tata tertib awal. Karena mau mengangkat nilai kwitansinya. Agar tercukupi nilai 1 juta. Ya. Itu kasus 6 yang ditelah. Betul. Lihat kasus 6 itu. Boleh, itu saja. Itu saja yang dibuat PPT-nya. Diurai ke bawah, dia masuk di mana? Apakah bujukan moral? Kalau bujukan moral alasannya apa? A, B, dan Z. Nah, kalau dia opsi trilema, kalau dia dilema etika, apa alasannya mengandalkan dilema etika? Dan dilema etikanya diproses sampai di langkah mana? Sehingga benar-benar mengambil keputusan yang benar dan benar. Oke? Ketika kita berada di dilema etika,